Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Masa demi masa sudah kian berlalu, mengikuti langkah kaki, berjalan selangkah demi selangkah. Banyak suka, bahkan juga duka. Lika-liku hidup kami lalui, sepanjang kami berjalan untuk mengukir sejarah. Banyak pemuda dan pemudi mulai jatuh terpuruk, bahkan harus kehilangan arah dalam melangkah. Air mata pun
kian jatuh menetes, seraya kami menundukkan kepala. Serasa kami tak mampu untuk bangun dan bangkit kembali. Bahkan terkadang kami lupa bagaimana indahnya kicauan burung di pagi hari. Tapi mulai hari ini, kami mencoba untuk kuat, walaupun badai kami hadapi. Kami mencoba untuk kuat, walaupun banyak lidah menghunus kami. Kami mencoba bangkit, walaupun kami jatuh ke dalam api yang kian memanas. Kami bangkit dari tidur kami. Bahkan hari ini, kami tidak diam, bahkan akan terus bergerak, mengikuti irama hembusan angin. Perlahan tapi pasti. Walaupun harus terjatuh, kami tetap berusaha bangkit kembali. Hari ini, 70 tahun lamanya, kami sudah mengukir sejarah kami. Walaupun harus tertatih, bersama Dia kami tahu, kisah yang berlalu menjadi pembelajaran berarti bagi kami. Bersama Dia kami tahu, segala perih yang menghunus dada akan kami ganti dengan sukacita dan rasa syukur. Bersama Dia kami tahu, semua mimpi, semua harapan kami sudah dirancangkan baik oleh Dia yang memanggil dan mengutus kami. Hari ini 70 tahun lamanya, kami belajar menggunakan kebenaran firman-Mu. Ketika logika dan perasaan kami tidak mampu mengambil suatu keputusan. Hari ini 70 tahun lamanya, kami selalu berlutut menghadap Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan selalu berdiri bagi kami, bahkan membela kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Hari ini 70 tahun lamanya kami belajar mengampuni dan mendoakan setiap musuh kami. Di saat hati ini disakiti, kami mulai sadar Tuhan Yesus mau kami belajar arti mengampuni. Hari kemarin sudah berlalu, hari esok masih menunggu, dan saat ini kami hanya mempunyai hari ini, dan kami akan memulai. Banyak hal baik hari ini dan di masa depan yang menanti. Bangun dan bangkitlah, daripada harus mengeluh dan menyesal akan masa kelam yang sudah ditinggalkan. Yakinlah bersama Tuhan Yesus, hidup kita akan mempunyai tujuan. Yakinlah hidup kita akan mulai bermakna. Yakinlah hidup kita akan mempunyai harapan. Hari ini dan di masa depan akan selalu ada saya, kita, dan Dia. Hai pemuda-pemudi GPB Maranatha Denpasar. Kami atas nama Majelis Jemaat GPB Maranatha Denpasar, saya Pendeta Ivona Makatita mengucapkan selamat ulang tahun GP-GPIB se-Indonesia ke 70 tahun. Kesan dan pesan GP Maranatha Denpasar tetap maju, semangat, ya, rajin belajar, giat bekerja, giat juga ibadahnya. Tuhan memberkati. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GP. Guys, 70 tahun loh, gila banget, buset. Lu merasa tua atau masih GP?
Luar biasa, 70 tahun. 70. Gimana? Seharusnya Gerakan Pemuda GPIB Maranatha Denpasar harus tetap oke dong, kompak, ya enggak? Salam metal, men. Tuhan berkati. Dan ingat, jangan lupa tetap menjadi motor penggerak pelayanan persekutuan gerakan kesaksian GPIB Maranatha Denpasar ya. Oke. Belajar yang kuat, mantap. Kalau punya pacar, terusin aja. Mudah-mudahan sampai kawin, ya enggak? Terus jangan lupa tetap dukung, tetap doakan pelayanan-pelayanan kami yang sudah tua-tua ini supaya kalian jadi generasi penerus. Oke? Gerakan Pemuda, wah luar biasa. Tapi ngomong-ngomong itu sate babi bagaimana dong? Traktir kita sekali-sekali ya kak? Oke, yang penting Gerakan Pemuda Sarangeo. Tuhan berkati. Yes. Shalom teman-teman anggota Pelkat GPIB. Kami para pelayan dari GPIB Maranatha Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70. Kiranya semakin bertumbuh dalam iman dan kesetiaan akan Yesus Kristus. Tetap semangat dalam melayani dan jangan lupa gas terus. Tuhan memberkati. Happy birthday, Selamat ulang tahun yang ke-70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan Yesus selalu memberkati gerak pelayanan dan persekutuan kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen dimanapun kita berada. GP Marden, Gas terus! Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat datang hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kita berkumpul saat ini karena kasih-Nya. Mari kita menyembah Tuhan yang Maha Agung. Dengan hati bersyukur, dengan pikiran jernih, kami datang kepada Tuhan di hari Minggu yang kudus. Mari sembah Tuhan Allah penyelamat di minggu ke-8 sesudah Pentakosta ini. Dengan penuh syukur kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup. Jemaat Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah yakin pada Allah dan firman-Nya berdasarkan kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hallelujah.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terdapat dalam Yesaya 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan sesal rasa dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Tuhan, kemarin kami melakukan kesalahan, hari ini masih kami tidak kapok melakukan kesalahan lagi, ya Tuhan. Selalu bibir kami berkata curang, menipu, berkata dusta, melukai hati orang, penuh dengki, dan tidak ada yang baik keluar dari bibir kami. Ya Tuhan, hati kami cenderung melawan dan memberontak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, pengasih, ampunilah kami. Kami
Berita anugerah. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4-5 yang menyatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 yang mengatakan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahannya mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Dipersilakan kesaksian pujian untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini, gelapnya jalanku tak tahu, kemanakah ku harus mencari. Bagai air yang mengalir, tak tahu harus kemana. Langkahku menapaki liku jalan untuk dapat menepis kerisauan hati. Mendambakan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu. Merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan. Menghambakan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu. Merintih dalam doa, berharap kepadamu untuk dapat meraih yang terpendam. Tuhan dengarlah, untuk dapat meraih yang terpendam. Tuhan tolonglah, untuk dapat meraih yang terpendam. Tuhan dengarlah, untuk dapat meraih yang terpendam. Tuhan tolonglah. Mendambakan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu. Merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan. Mendambakan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu. Merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan, untuk dapat meraih yang terpendam. Tuhan dengarlah, untuk dapat meraih yang terpendam. Tuhan tolonglah, dapat meraih yang terpendam. Jemaat Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan pencipta dan Roh Kudus penolong, kembali lagi kami dipersekutukan di rumah-rumah dalam ibadah Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kami mohon Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami,
sehingga ketika kami membaca firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dapat dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekati maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu meloncat menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini kadang-kadang kita optimis, tetapi tak jarang juga kita pesimis. Kita optimis, bersemangat, berpengharapan ketika di jalan di depan kita terasa terbuka. Mudah dan gampang kita lalui. Namun kita jadi pesimis ketika jalan di depan kita seperti dihadang tembok besar, tak ada jalan keluar. Tantangan, cobaan, masalah, penderitaan, kemiskinan, kekurangan bisa membuat keyakinan kita ciut dan lenyap. Kalau tantangan-tantangan terasa berat, kita mudah patah semangat dan hilang harapan. Saudaraku, bagaimanapun tantangan hidup tak pernah luput dari kita. Selalu saja ada persoalan, cobaan, dan tantangan yang menghadang langkah kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika mengalami berbagai persoalan? Banyak orang mengandalkan segala sesuatu di dunia. Di kampung-kampung banyak orang mengandalkan dukun. Di kota-kota banyak orang mengandalkan kekuasaan dan harta. Dimanapun selalu berusaha mencari sandaran atau penolong dikala ia ada dalam kesulitan. Pertanyaannya, apa semuanya itu dapat diandalkan? Memang dukun, jabatan, kekuasaan, uang, harta benda, sanak saudara dapat menolong kita. Namun semuanya itu terbatas. Pertolongan mereka terbatas
Sebab hanya ada satu penolong seperti dalam hidup ini, yaitu Allah. Bacaan tadi mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan membentang di depan mata mereka. Akhirnya sedang meluap. Bagaimana menyeberangi sungai itu? Tantangan ini mengingatkan mereka ketika hendak menyeberang laut Teberau di bawah pimpinan Musa. Rasa ketakutan dan pesimisme di hati umat kembali muncul. Sebab tantangan yang mereka alami bertubi-tubi. Umat ini bukan hanya menempuh perjalanan panjang selama 40 tahun. Namun juga ada banyak tantangan di tengah-tengah perjalanan mereka. Kini di bawah pimpinan Yosua, mereka dihadang oleh arus besar Sungai Yordan. Maka sebagai pemimpin Yosua mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan ini. Hal pertama yang diminta Yosua kepada bangsa itu adalah menguduskan diri. Dalam ayat 5 saya bacakan ulang. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Agar penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, perlu kuduskan diri. Kuduskan diri artinya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Umat harus membersihkan diri dari dosa-dosa mereka dan harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Hanya dengan itu Tuhan akan bertindak menolong mereka. Kedua, para imam akan berjalan di depan dengan membawa tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran dan penyertaan Allah. Oleh karena tabut itu ada di depan, supaya nyata kehadiran Allah, maka Allah akan bertindak membuka segala hambatan di depan. Ketiga, jarak antara umat dan tabut itu haruslah 2000 hasta atau hampir 1 kilometer. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesesakan dalam perjalanan mereka. Keempat, setelah tiba di Sungai Yordan, mereka diperdengarkan tentang firman Tuhan. Tujuannya supaya mereka makin yakin pada kuasa dan penyertaan Allah. Dan benar apa yang dialami persis ketika mereka menyeberangi Laut Teberau bersama Musa, ketika para imam menginjakkan kakinya di Sungai Yordan, artinya terputus. Ayat 15 sampai 16. Lalu orang Israel berhasil menyeberangi Sungai Yordan di atas tanah kering. Pengalaman ini menumbuhkan kembali iman Yosua dan orang Israel bahwa Allah sungguh besar kuasanya. Yosua berkata kepada umat Israel dalam ayat 10 yang tadi kita sudah baca dan dengarkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman ini membuktikan bahwa Allah dan janji-janjinya selalu tepat.
pertolongan Allah selalu tepat pada waktunya. Ketika umat harus menyeberangi sungai Yordan, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan mengeringkan airnya. Hambatan yang mereka hadapi tersingkir dan mereka bisa menyeberangi dengan mudah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita pun tidak pernah luput dari tantangan, cobaan, masalah, kesulitan, dan persoalan. Namun belajar dari pertolongan Allah bagi umat Israel, kita pun akan bisa melewati semuanya apabila kita mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Allah jauh lebih baik daripada yang ditawarkan oleh dunia. Sebab Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa dunia. Oleh karena itu, hendaklah hanya kepada Allah saja kita bersandar. Tetapi agar pertolongan Allah nyata bagi kita, maka kita juga perlu menguduskan diri. Artinya kita mesti berusaha hidup kudus, suci, dan benar di hadapan Tuhan. Artinya kita mesti selalu mau hidup sesuai kehendak Allah. Kita mesti sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan setia kepadanya. Tidak boleh kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Sebab dosa akan menjadi penghambat akan berkat-berkat Tuhan bagi kita. Kalau kita sudah setia di jalan benar bersama Allah, sangat pasti Allah senantiasa menolong dalam seluruh hidup kita. Yakinlah pada Allah dan firman-Nya sesuai tema kita pada ibadah minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Sebab Allah adalah Maha Kuasa dan firman-Nya itu benar adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai aku tiba di
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, dengan segala penuh kerendahan hati, kembali lagi kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih memelihara, melindungi kami hingga saat ini kami masih diperkenankan untuk beribadah di rumah-rumah karena situasi pandemi COVID-19. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami menteladani seperti Yosua selalu mendengar apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kami juga bersama-sama sebagai anak-anak-Mu setia melaksanakan firman-Mu dan menjadi kesaksian hidup kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersekutu berdoa di rumah-rumah. Tuhan, Engkau lawat satu persatu yang bergumul dalam rumah tangga, yang bergumul dalam sakit penyakit, yang bergumul dalam pekerjaan, yang bergumul dalam usaha, yang bergumul di dalam pendidikan. Kasih pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan. Ketika anak-anak-Mu setia, maka Tuhan akan memberi yang terbaik. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun saja berada. Tuhan mau memberkati. Tuhan tolong baik di kota maupun di daerah-daerah terpencil sekalipun. Pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Dari presbiter, 6 pelkat, komisi-komisi, kantoria, organis, puji-pujian, semua yang sudah mengambil bagian, Tuhan juga mau memberkati. Demikian juga Majelis Sinode, Mupel, Bali, NTB, Tuhan juga tolong. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan untuk new normal. Tuhan, Engkau mau hadir dalam hati mental kami sehingga kami dapat mengikuti protokol kesehatan untuk memulai ibadah new normal bulan Agustus di GPIB Maranatha Denpasar. Tolonglah Tuhan,
Kami percaya Tuhan selalu memberi kesehatan bagi kami, jauhkan dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan, tetapi kami yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah sia-sia adanya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama kabinet-kabinet, juga Satgas COVID-19, dimanapun Tuhan hadir bersama-sama dengan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi bangsa dan negara kami. Khususnya pemerintahan Bali NTB, Tuhan juga mau memberkati. Saat ini ya Tuhan, masih banyak mengalami penderitaan virus corona. Tolonglah Tuhan, kami percaya kuasa Yesus, Engkau akan melenyapkan virus corona ini, sehingga yang sakit bisa sembuh, dan tidak ada lagi yang sakit bertambah-tambah, sehingga kami bisa beraktivitas seperti semula, sesuai kehendak dan waktu Tuhan. Berkatilah juga para medis, Tuhan beri kekuatan bagi mereka, sehingga bisa menolong para anak-anak-Mu, baik yang seiman atau yang tidak seiman, yang mengalami sakit virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, masih banyak yang kami ingin minta kepadamu, tetapi kami yakin Tuhan saja yang mau menyempurnakannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dipersilakan kesaksian pujian kepada Tuhan. Ada rasa damai
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan syukur kita, memuji dan memuliakan Tuhan, dan bernyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Pujian kepada Tuhan pengasih, rasa syukur tak terhingga hanya pada Tuhan. Kami terdorong sukacita memberi persembahan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali, pada bakal jemaat di Tegal Badeng, Barat Negara, Jembrana, Bali, mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Khususnya kepada Bapak, Ibu, warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk pencegahan terhadap pandemi COVID-19, maka kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama,
marilah kita mentaati himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, dimulai dari diri kita sendiri, harus disiplin menggunakan masker bila berada di luar rumah, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikianlah harta jemaat hari ini, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar Bali pada bakal jemaat Tegal Baden Barat Jemberana Bali mengucapkan selamat memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah berdiri. Luruskanlah jalan untuk Tuhan, lapangkan dadamu, kobarkan semangat, lakukan kegirangan dan pujian pada Tuhan. Pergilah dari tempat ini dengan anugerah Tuhan yang maha baik. Apakah
Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.